Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Setiawati dengan NIM 21113834. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar yang digunakan pada sistem operasi Linux. Pertama, kita buka VirtualBox Ubuntu, kemudian kita bisa memasukkan username virtual machine kita. Kemudian masukkan password yang kita gunakan untuk virtual machine kita. Kita tunggu. Nah, sampai muncul tampilan Leopard seperti ini. Kemudian di sini kita membuka terminal, di mana terminal adalah tempat direktori di mana kita untuk menuliskan perintah-perintah yang kita gunakan di sistem operasi Linux dalam virtual machine ini. Di sini kita melihat masih ada tanda dolar, di mana tanda dolar merupakan menandakan kita masih user biasa. Untuk mengganti ke user root, kita menggunakan perintah sudo su. Nah, kemudian memasukkan password yang kita gunakan di virtual machine kita. Masukkan password yang kita gunakan di virtual machine kita. Nah, di sini ada tanda pagar di mana menandakan bahwa kalian sudah berpindah menjadi user root. Di sini kita bisa menggunakan dua terminal. Nah, di sini kita masih user biasa. Di sini kita bisa memasukkan perintah-perintah yang akan kita gunakan di virtual machine kita. Yang pertama ada ID, di mana perintah ini digunakan untuk melihat identitas dari diri atau identitas dari virtual machine kita, mulai dari username, kemudian nama yang kita gunakan pada virtual machine kita. Di sini dengan perintah ID ini akan terlihat semuanya. Kemudian perintah kedua kita di sini menggunakan perintah date atau date, di mana perintah ini kita gunakan untuk melihat waktu kita login pada virtual machine kita. Di sini ada Selasa 2 Maret 2020. Kemudian ada kalender. Nah, di sini saya akan mencari kalender di bulan 9 tahun 2002. Nah, di sini muncul bulan 9 tahun 2002. Kalian bisa memasukkan perintah-perintah dan tahun lainnya. Nah, di sini ada kalminia, di mana perintah ini bisa kita gunakan untuk melihat kalender selama 1 tahun di tahun yang kita inginkan atau di tahun ini. Seperti itu. Bisa melihat kalender di 1 tahunnya. Kemudian kita masuk pada perintah hostname. Di sini ada kesalahan ya. Kita masukkan ulang, yaitu hostname, di mana perintah ini kita gunakan untuk melihat nama dari virtual machine kita atau virtual box kita. Kemudian uname, di mana di sini kita bisa melihat sistem operasi apa yang kita gunakan, yaitu Linux. Kemudian
uname min a, dimana kita bisa melihat secara lengkap dan secara keseluruhan dari hostname kita. Kemudian di sini ada perintah w, dimana kita bisa melihat siapa saja yang aktif pada virtual machine kita. Dan di sini ada who, dimana kita bisa melihat siapa saja yang aktif di virtual machine kita atau yang menggunakan virtual machine kita. Kemudian ada who admin, itu kita bisa melihat nama dari virtual machine yang aktif. Kemudian di perintah selanjutnya kita akan menggunakan perintah untuk menggunakan manual. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari direktori manual. Kemudian ada man, di mana kita juga bisa melihat beberapa direktori dan deskripsi yang ada. Untuk perintah man di sini hampir sama, kegunaannya hampir sama untuk perintah manual. Nah, di sini kita bisa lihat nih terlalu banyak direktori kita lebarkan saja layarnya ya. Di sini kita lihat nih di part ini terlalu banyak direktori atau kita sudah terlalu banyak mengetik pada terminal. Kita bisa membersihkan terminal dengan perintah clear. Nah, di sini direktorinya sudah bersih, terminalnya udah bersih lagi, jadi kita bisa menggunakan untuk perintah-perintah selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Nah, di sini kita akan melihat ada apropos date, dimana apropos ini perintah untuk melihat deskripsi sesuai dengan mengandung kata kunci yang kita cari. Seperti tadi apropos date, di sini kita melihat berapa banyak direktori atau kata kunci yang muncul ketika kita mencari date. Kemudian ada apropos telnet. Nah, di sini juga kita bisa melihat direktori yang mengandung file-file yang mengandung kata telnet. Ada apropos mail juga, dimana kita bisa melihat deskripsi yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Nah, di sini ada what is date, dimana kita bisa melihat kapan waktu yang kita gunakan untuk membuka direktori itu. Kemudian ada di sini kita hapus dulu ya, karena terlalu banyak direktori, jadi terlalu banyak perintah yang kita tulis di dalam terminal. Kemudian ada ls, dimana kita di sini bisa menampilkan current workit di directory. Kemudian ada ls-l, dimana kita bisa melihat semua file secara lengkap. Selanjutnya ada perintah ls-a, dimana kita bisa menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi di dalam virtual machine kita. Selanjutnya ada ls-f, dimana kita bisa menampilkan file atau directory tanpa proses sorting. Jadi mereka bisa ditampilkan tanpa proses sorting. Kemudian ada ls/user, dimana kita bisa melihat
file-file yang terdapat di user. Kemudian ada ls slash, dimana kita bisa melihat menampilkan isi direktori dari root. ls user tadi, dimana kita bisa menampilkan isi dari satu direktori. Kemudian kita bisa mengclear atau menghapus kapan saja terminal. Apabila kita ingin menghapus terminal, kita tinggal memasukkan perintah yang sama, yaitu clear. Kita bebas kapan saja bisa menghapus perintah yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan melihat tipe file nih. Nah, yang pertama perintahnya read file. Kita bisa melihat tipe file apa aja yang terdapat pada virtual machine kita. Kemudian ada file bintang. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada tipe file apa aja sih yang terdapat pada virtual machine kita. Misalnya seperti desktop, dia berupa directory atau penyimpanan. Kemudian ada file /bin/ls, dimana ini kita bisa melihat nih apa aja yang ada di dalam tipe file apa aja yang ada di dalam virtual machine kita. Nah, mungkin ini tadi beberapa perintah-perintah yang sering kita gunakan pada Linux atau sistem operasi Linux, dan beberapa sedikit tadi penjelasan. Jika ada yang salah atau kurang, kalian bisa mencari sendiri. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.